Assalamualaikum. Selamat berjumpa teman-teman. Saya mencoba belajar. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama tentang scoring. Penskoran nilai akreditasi sekolah madrasah IASP 2020. Maksudnya adalah bagaimana menghitung hingga nilai akreditasi tersebut sampai menetapkan peringkatnya. Oleh karena itu, kita harus memahami ini dulu. Disinilah instrumennya. Saya konsentrasikan pada SMP. SMP adalah lampiran kedua dari instrumen yang ada. Di sini saya tidak membicarakan lagi tentang butir-butir. Pada instrumen tersebut ada butir inti, butir kekhususan, begitu juga level dan sebagainya. Capaian kinerja dan sebagainya. Saya konsentrasinya pada sini, teman-teman. Saya lari ke 111, ternyata di sini masih IPR, butir IPR. Nah, di sini poin C ini. Poin C ini yang maksud saya konsentrasi belajar di sini. Di sini dikatakan skor IPR memiliki bobot sebesar 15%, sedangkan skor indikator kinerja sebesar 85%. Untuk mendapatkan nilai akhirnya, di sini dikatakan hasil visitasi asesor. Di sini dikatakan asesor, tidak ada sekolah. Namun begitu, alangkah baiknya jika sekolah juga mengetahui ini. Dan alangkah baiknya jika sekolah bisa menggunakan ini dijadikan sebagai salah satu alat untuk EDS, evaluasi diri sekolah. Bukan EDS-nya dilakukan saat menjelang akreditasi saja. Oke, teman-teman. Untuk itu di sini diawali penskoran indikator pemenuhan relatif IPR. Di sini dikatakan untuk SMP tes itu IPR-nya ada 9 butir. Sedang kita tahu skor maksimal 4, sehingga nanti akan didapatkan skor maksimal untuk IPR itu adalah 36. Rumusnya ini. Nah, nanti kita rumuskan di Excel supaya kalau dijadikan EDS setiap saat mudah melihat dengan cepat. Di sini persekoran butir kinerja atau instrumen akreditasi. Dari instrumen akreditasi di sini ingat IPR tadi kan didapat dari sistem. Mudah-mudahan hanya begitulah adanya. Tapi kita bisa melihat, bisa mencoba, bisa mengecek keadaan di sekolah setiap saat. Di sini persekoran butir kinerja instrumen. Ini angka-angkanya. Mutu lulusan ada 11 butir. Proses pembelajaran ada 7. Mutu guru ada 4. Manajemen sekolah madrasah ada 13. Total butir inti 35. Dengan bobot ini. Mutu lulusan 35. Proses pembelajaran 29. Mutu guru 18. Manajemen sekolah 18. Nah, dari situ nanti akan didapatkan perhitungan seperti ini untuk melihat jumlah skor maksimalnya 4 dikalikan jumlah butir. Begitu juga yang lain, 4 dikalikan jumlah butir. Dapat ini nanti untuk dasar perhitungan. Nah, pada akhirnya nanti akan didapat ini. Hitung skor komponen akreditasi dengan rumus ini. Skor komponen. Saya mengatakan juga nilai komponen. Nanti akan didapat totalnya berapa. Totalnya itu akan dijadikan dasar 85%. Sehingga akan didapat seperti ini. Setelah didapat seperti ini, nanti akan mendapatkan peringkatnya. Pemeringkatnya seperti apa?
Tolong disimak baik-baik. Saya tidak membahas panjang lebar dalam instrumen ini, saya justru konsentrasi pada prosesnya seperti apa. Oke, Excelnya seperti apa. Nah, di sini Excel. Langkah pertama kita siapkan apa yang akan kita maui. Kita tahu IPR nanti jumlah butirnya ada berapa, ada 9. Skor maksimalnya dapat berapa nanti kita. Begitu juga butir-butir, setiap butirnya di sini nanti akan didapat berapa sekolah. Kita siapkan untuk SMP, PS itu ada 9. Sehingga di sini jumlah butirnya kita masukkan saja 9 tadi, 9. Sini tadi dikatakan skor maksimalnya adalah 4 dikalikan dengan jumlah butir 36. Ingat ini skor maksimal dasar perhitungan nanti. Di sini nanti tergantung perolehan sekolah, tergantung dari perolehan sekolah. Di sini nanti akan kita masukkan rumus jumlah perolehan sekolah. Sum perolehan sekolah di sini, tinggal enter. Di sini nanti akan kita masukkan rumus. Coba sekarang kita masukkan seandainya sekolah tersebut hebat sekali. Oke, di sini 36 sama sudah dengan seperti ini. Di sini nanti sesuai rumus yang ada di sini adalah jumlah perolehan sekolah per jumlah skor maksimal dikalikan dengan 100. Saya enter. Oke, nanti kita uji ulang lagi. Sekarang konsentrasi kepada performance atau kinerja. Kita siapkan seperti ini, saya siapkannya seperti ini. Ketika saya siapkan seperti ini, tinggal nanti konsentrasinya di sini. Kita ingat baik-baik angka-angka yang kita lihat tadi. Di sini jumlah lulusan butir inti 11. Di sini proses pembelajaran 7, mutu guru ada 4, manajemen sekolah ada 13. Saya jumlahkan, ingat saya ini totalnya harus 35. Jika tidak 35 berarti salah. Betul. Di sini SMP MTS kosong, nggak ada khususan. Jumlah butir berarti di sini kalau saya jumlahkan hasilnya seperti ini, saya enter, tinggal saya copy. Ya, sekarang saya kopikan juga ini. Ingat ini karena tidak ada butir kekhususan. Sekarang kita hitung skor maksimalnya. Skor maksimal sama dengan tadi 4. Skor setiap butir maksimalnya 4 dikalikan dengan jumlah butir. Sini 44. Tinggal mengkopikan saja. Sini saya kopikan 140 skor maksimalnya. Sekarang bobot komponen. Ingat di sini angka mati kita ambil dari ketentuan yang ada. Yang ada adalah berapa tadi? 35, 29, 18. Ini kalau saya jumlahkan harus 100. Kalau tidak 100 berarti salah. Betul. Nah, di sini saya siapkan perolehan skor dan nilai kinerja atau skor kinerja. Di sini skor, di sini nilainya. Di sini maksudnya perolehan skor oleh sekolah. Tempatnya di sini. Nah, sekarang masuk sini, teman-teman. Perolehan kinerja kita siapkan. Ini kenapa tiba-tiba nih saya hapus saja dulu supaya tidak membingungkan. Di
Di sini kenapa warna-warna beda? Maksudnya saya ingin membatasi bahwa 1 sampai 11 itu adalah mutu lulusan. 12, 13, 14, 15, 16, 19 warna beda itu adalah proses pembelajaran. 19 sampai 22 adalah mutu guru, dan lainnya ini adalah manajemen sekolah. Nah, sekarang kita coba nanti kita masukkan rumus ini. Supaya kelihatan rumusnya, kita masukkan angka dulu. Di sini saya isi seperti tadi saja, saya angkat 4 saja. Supaya kita mendapatkan angka yang sama dulu. Di sini skornya, rumusnya adalah sum dari perolehan sekolah untuk mutu lulusan. Saya enter 44. Ini saya ingin menguji ke sini. Proses pembelajaran di sini saya arahkan kursornya ke di sini 12 sampai 18. Saya enter mutu guru. Di sini saya masukkan rumus puter 19 sampai 22. Saya enter manajemen sekolah. Di sini saya masukkan rumus 23 sampai 30 ditambah 31 sampai 35. Ingat di sini masih 0. Di sini nanti saya jumlahkan sum dari atas. Oke, ini kan kosong karena belum ada isinya. Sekarang coba kita isi 4. Coba saya isi 4 semua. Nah, itu sudah 20 masuk. Di situ 28 sudah masuk. Sekarang di sini sampai sini masuk 16. Sekarang coba kita isikan manajemen sekolah dengan 4 semua. Iya, masuk 52. Iya, jumlahnya 140. Nah, dari sini kita hitung nilai. Sesuai rumus tadi mengatakan bahwa nilainya ini adalah rumusnya perolehan jumlah perolehan skor sekolah per skor maksimum dikalikan bobot komponen. Dalam hal ini untuk mutu lulusan. Hasilnya ini. Tinggal mengkopikan, paste. Di sini saya kopikan, saya paste 100. Karena isiannya di sini adalah semuanya 4 level tertinggi, sekolah sangat hebat. Nah, sekarang nilai NA kita masukkan rumusnya plus di sini rumusnya 15% dikalikan dengan IPR. Hasil IPR ini saya enter, jangan enter dulu. Di sini saya tambahkan 85% kali dikalikan perolehan nilai kinerja performan. Saya enter ya 100 karena nilainya kan 100. Nah, ini coba sekarang kita bermain angka untuk meyakinkan apa yang terjadi seandainya di sini 2. Tampaknya di sini sudah otomatis berubah, di sini juga otomatis berubah. Iya, di sini 23 ya nggak ada. Karena batasannya 1 sampai 4. Secara rumus bisa dibatasi di sini. Cukup di sini misalnya 3, 2.
Misalkan di sini 1 1 2 2 misalkan, otomatis di sini sudah berubah. Angka-angka yang sesuai isian tadi sudah berubah. Nah, sekarang kita kembalikan. Coba tadi 100 sudah, sekarang kalau semua 2. Oke, seharusnya kalau semua 2 berarti nilainya nanti 50. Nanti nilainya 50. Kenapa ini 58? Karena IPR-nya masih 4. Coba kalau kita isi 2 semua. Otomatis di sini nilainya 50. NA-nya 50. Yakin rumusnya ini sudah betul. Berarti kita tinggal menambahkan rumus di sini. Peringkat akreditasi. Peringkat akreditasi ini supaya menghemat waktu sudah saya siapkan. Maksudnya supaya tidak ingat-ingat ulang lagi, jangan sampai lupa. Sehingga di sini, ini maksudnya teman-teman. Jika H34 di bawah 71, isilah di sini ini kata-kata tidak terakreditasi dalam kurung TT. Jika di sini di bawah 81, masukkanlah kata-kata terakreditasi J atau cukup. Jika di bawah 91, masukkanlah terakreditasi B atau baik. Dan selain itu, silakan masukkan terakreditasi A atau unggul. Yang berarti di sini miliknya adalah 91 sampai 100. Nah, ini kalau saya enter apa? Karena ini 50, seharusnya TT. Nah, ini. Sekarang coba rumus tadi sudah jadi. Sekarang kalau ini saya taruh 4. Di sini sudah baik. Langsung 44. Ini bagaimana ini? Nah, masih di sini 4. Ingat 71 tidak terakreditasi karena masih di bawah 5, di bawah 71. Di sini saya taruh 4, naik dia 72 terakreditasi. Kalau di sini 3, 71 terakreditasi. Rumus ini sudah bagus. Berarti rumus ini sudah tepat. Sudah tepat. Dengan adanya begitu sudah tepat. Ujinya sudah pas. Ini untuk manis mungkin tinggal taruh tengah supaya manis saja. Tinggal taruh tengah. Untuk manis lagi mungkin nanti dikasih garis-garis. Ya kita ya enak maksudnya. Enggak bisa dong, harus satu-satu. Di sini masuk ke sini, baru di sini, baru kopikan. Kalau kopinya sama-sama bisa enggak? Oh bisa. Ini juga saya masukkan. Ini kalau manis dibuat garis-garis, dibuat tebal dan sebagainya. Ini juga bisa diberi batasan dan sebagainya. Ini kalau di green, di print, nanti jadinya seperti apa coba? Kenapa enggak mau? Nah, ini kalau di print seperti ini, manis sudah. Jadi dipegang, dilihat mana-mana yang rendah, mana-mana levelnya yang rendah, bisa berkonsentrasi untuk upaya perbaikan. Oke teman-teman, saya kira begitu.
Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, dan saya akhiri dulu di situ. Terima kasih. Assalamualaikum.